Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir dalam Zoom meeting pada perkuliahan kita pada sore hari ini, yaitu mata kuliah teknologi terbarukan, yang diampu oleh Bapak Dr. Aulia Azhar MSI. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Selviana, dan rekan saya, Ratu Dwi Ningtyas, Serli Enza Putri, Safrina Azizah, dan Sri Putri Anggreni. Baiklah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenai teknologi pengolahan pangan. Untuk teknologi pengolahan pangan itu sendiri adalah salah satu disiplin ilmu yang menerapkan sebuah ilmu pengetahuan terkait bahan pangan, khususnya sesudah panen atau pasca panen, dengan cara menggunakan teknologi yang tepat, sehingga manfaat yang akan diperoleh bisa meningkatkan nilai tambah pada bahan makanan tersebut. Di dalam ilmu teknologi pangan, kita akan mempelajari sifat fisik, kimia, dan juga mikrobiologis dari suatu bahan pangan. Selain itu, juga mempelajari proses pengolahan bahan pangan tersebut, antara lain itu pemrosesan, pengemasan, penyimpanan, pengawetan, dan lainnya. Adapun sejarah awal dari teknologi pangan, yaitu ketika Nicholas Appert melakukan proses pengalengan suatu bahan pangan. Proses tersebut masih terus berlangsung hingga saat ini. Akan tetapi pada saat itu Nicholas Appert melakukannya bukan berdasarkan ilmu pengetahuan. Pengaplikasian teknologi pangan yang didasari oleh ilmu pengetahuan awalnya dilakukan oleh Louis Pasteur yang disebut sebagai pasteurisasi. Proses tersebut adalah proses pemanasan susu maupun produk susu yang bertujuan untuk membunuh mikroba yang berada di dalam produk tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir perubahan sifat dari susu. Adapun manfaat dari teknologi pangan itu dengan munculnya teknologi pangan maka sangat berpengaruh pada ketersediaan bahan pangan. Alam serta bumi dapat menghasilkan bahan pangan secara berkala, sedangkan kebutuhan manusia itu sifatnya rutin atau terus-menerus. Teknologi pangan juga sangat berpengaruh terhadap peningkatan bahan pangan secara berkala. Seperti yang kita tahu bahwa alam dapat menghasilkan bahan pangan secara berkala. Mungkin sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya itu teknologi UHT akan dijelaskan oleh Safrina Azizah. Kepada Safrina dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknologi UHT. Yang pertama, pengertian teknologi UHT. UHT atau Ultra High Temperature adalah proses pemanasan susu mentah atau segar yang dilakukan setelah diperah langsung dari sapi. Pada UHT, susu dipanaskan dengan suhu yang relatif lebih tinggi, yakni 135–150 derajat Celcius, namun dalam waktu yang sangat singkat, yakni 2–3 detik. Next. Selanjutnya yaitu kandungan susu yang kerap diolah menggunakan teknik UHT adalah susu sapi. Susu yang ditemukan di pasaran terbagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu susu Renalema, susu krim, dan susu whole milk atau susu full cream. Berikut kandungan gizi 40 mg. Yang pertama, protein 7,99 gram, karbohidrat 12 gram, kalsium 205 gram, natrium 101 gram, asam lemak 0,192 gram. Tak hanya itu, susu UHT juga kaya akan berbagai jenis zat gizi lainnya, seperti vitamin B kompleks, kolin, magnesium, fosfor, dan zinc. Proses UHT memang bisa memecah kandungan protein susu. Namun, pemilihan kualitas susu yang baik dan kondisi pemrosesan susu dengan tepat dapat mempertahankan kandungan protein.
protein susu. Next. Selanjutnya yaitu manfaat susu UHT. Yang pertama, menjaga kesehatan tulang. Susu kaya akan kalsium yang baik untuk tulang. Kalsium membantu meningkatkan kepadatan mineral tulang sehingga tulang kerap kokoh dan tidak mudah rapuh. Perlu diketahui, orang Indonesia memerlukan 1000 sampai 1200 mg kalsium dalam sehari. Mengonsumsi segelas susu ini bisa memenuhi keperluan kalsium harian sebesar 17 sampai 20,5%. Selanjutnya yaitu mencegah keracunan makanan. Tujuan utama pemerosesan susu UHT adalah mematikan kuman yang berbahaya. Susu menta yang tidak melalui proses ini biasanya terkontaminasi berbagai macam bakteri penyebab keracunan makanan seperti Brucella, E. coli, Listeria, dan lainnya. Berbagai kuman di atas bisa menyebabkan mual dan muntah, diare, sakit perut, dan demam. Keracunan makanan bisa menyebabkan gagal ginjal, keguguran, hingga kematian. Jadi, manfaat minum susu sapi UHT bisa mencegah keracunan. Selanjutnya yaitu membantu membentuk otot. Selain baik untuk tulang, manfaat susu sapi UHT membantu meningkatkan massa otot. Kunci manfaat ini ada pada kandungan protein. Protein akan dipecah oleh tubuh menjadi asam amino. Selanjutnya, asam amino ini membantu memperbaiki dan menumbuhkan serat otot yang baru. Massa otot diperlukan untuk menjaga metabolisme tubuh dan membantu anggota gerak agar tetap kuat. Selanjutnya yaitu melengkapi kebutuhan gizi. Susu ini dianggap sebagai asupan yang baik karena bisa membantu memenuhi kebutuhan gizi. Anda bisa mendapatkan berbagai jenis zat gizi makro dan mikro sekaligus, mulai dari protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Asupan gizi yang cukup membantu untuk bekerja dengan optimal. Tak hanya itu, bahkan bisa terhindar dari berbagai jenis penyakit bila asupan gizi harian tercukupi. Next. Selanjutnya yaitu bahaya susu UHT. Susu UHT memang bisa menimbulkan bahaya apabila dikonsumsi dalam jumlah berlebih. Selain itu, tidak semua orang cocok mengonsumsi susu. Apa bahayanya? Yang pertama yaitu anemia. Konsumsi susu sapi berlebih ternyata bisa meningkatkan risiko anemia. Susu sapi kaya akan kalsium dan protein bernama kasein yang membuat tubuh sulit menyerap zat besi. Padahal zat besi diperlukan untuk memproduksi hemoglobin agar terhindar dari anemia. Selanjutnya yaitu intoleransi laktosa. Setiap olahan susu hewani bisa memicu masalah pada orang dengan intoleransi laktosa. Perlu diketahui, laktosa adalah gula alami yang ada pada susu hewani. Intoleransi laktosa muncul akibat tubuh kekurangan atau tidak memiliki enzim laktase. Akibatnya, laktosa tidak dapat diserap dan menimbulkan masalah pencernaan seperti mual, kembung, kentut terus-terusan, kram perut, muntah, dan diare. Selanjutnya yaitu alergi susu sapi. Pada sebagian orang, protein pada susu sapi bisa menyebabkan reaksi alergi. Kondisi ini biasanya muncul pada bayi dan anak-anak. Namun, alergi susu sapi UHT biasanya berkurang ketika anak sudah berusia 6 tahun. Berikut beberapa gejala alergi yang bisa timbul. Yang pertama yaitu kulit gatal, napas bunyi, gatal dan sensasi tersengat di sekitar mulut, pembengkakan pada bibir, tenggorokan, dan lidah, sesak napas dan batuk, muntah, diare, dan nyeri perut. Selanjutnya yaitu jerawat. Minum susu sapi 2 gelas per hari bisa meningkatkan risiko wanita mengalami jerawat hingga 44%. Hingga saat ini, alergi susu menjadi pemicu atau memperparah jerawat masih belum diketahui sepenuhnya. Akan tetapi, ada teori bahwa susu mengandung hormon yang bisa memicu peradangan. Diketahui peradangan bisa menyumbat pori-pori dan menyebabkan jerawat. Meski demikian, butuh penelitian lebih lanjut untuk memahami susu sapi dan jerawat. Susu UHT adalah susu yang diproses dengan cara memanaskan dengan suhu tinggi selama beberapa detik, lalu dimasukkan ke kemasan steril. Proses ini mematikan kuman berbahaya sehingga tetap aman dikonsumsi meskipun disimpan dalam waktu yang lama. Meski bisa menurunkan risiko keracunan makanan, sebaiknya hindari bila memiliki riwayat alergi atau intoleransi susu sapi. Karena susu merupakan minuman tinggi kalori, sebaiknya pertimbangkan jumlah harian agar terhindar dari berat badan naik dan diabetes gestasional.
Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu pasteurisasi yang akan dijelaskan oleh Sri Putri Anggreni. Kepada Putri dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pasteurisasi. Pasteurisasi ini merupakan semacam metode untuk mengamankan dan menjaga kualitas makanan atau minuman. Adapun yang ditargetkan dalam proses pasteurisasi ini adalah untuk membunuh kuman, bakteri, atau mikroorganisme lainnya yang berpotensi menyebabkan pembusukan serta membuat makanan atau minuman lebih cepat basi. Adapun sejarah dari munculnya metode pasteurisasi ini yaitu proses pemanasan makanan dan minuman untuk menghilangkan bakteri dan mengawetkan makanan sudah dikenal sejak zaman Cina kuno. Lebih spesifiknya, proses ini sudah berlangsung sejak tahun 1100-an sebelum Masehi. Pada mulanya proses ini dilakukan untuk memanaskan produk anggur yang bertujuan untuk mengawetkan minuman agar tahan lama. Informasi ini kemudian dicatat oleh biksu dari Jepang dan ditemukan sekitar abad ke-15 sampai abad ke-17. Proses pemanasan makanan atau minuman ini terus dikembangkan oleh manusia dari masa ke masanya dan sekitar tahun 1768 peneliti dari Italia bernama Lazzaro Spallanzani memanaskan kuah lalu langsung menutup panci kuah tersebut dan menyimpannya. Dirinya menemukan kalau kuah tersebut tidak basi. Setelah itu, pengembangan metode pemanasan makanan ini terus berlanjut pada tahun 1810. Setelah sekian tahun bereksperimen, Nicolas Appert atau koki asal Prancis berhasil menemukan metode pengawetan makanan yang diketahui menjadi pengawetan yang paling awal. Dalam metode ini, Nicolas Appert menaruh berbagai jenis makanan di dalam toples, kemudian dipanaskan oleh suhu tertentu. Pada tahun 1810, Peter Daun menemukan makanan kaleng pertama yang diawetkan dengan metode dipanaskan sesuai dengan ciptaan Nicolas Appert. Bedanya di sini dia menggunakan toples dari besi. Kemudian dilanjutkan dengan Louis Pasteur tahun 1868 yang menciptakan metode baru dan menjaga keawetan makanan dan minuman. Dalam proses ini, beliau tidak perlu mengawetkan makanan dan minuman di dalam wadah seperti kalen ataupun toples. Cukup memanaskan dengan suhu spesifik dalam jangka waktu tertentu. Inilah yang disebut dengan metode pasteurisasi. Selanjutnya, cara kerja dari pasteurisasi. Teknik pasteurisasi ini memang cukup sering digunakan untuk produk susu kemasan. Caranya susu tersebut dimasukkan ke dalam Caranya susu itu dipanaskan dalam suhu tinggi di atas 100 derajat Celcius. Lebih spesifiknya, suhu tersebut digunakan akan mencapai sekitar 135 derajat Celcius dan memerlukan 1 detik atau mungkin 2 detik untuk memanaskan susu tersebut. Seperti yang teman-teman lihat, beginilah proses pasteurisasi susu tersebut. Yang pertama, susu diperas langsung dari sapi menggunakan alat otomatis tanpa tersentuh oleh tangan manusia. Kemudian susu dipasteurisasikan dengan cara dipanaskan pada suhu tinggi. Proses pasteurisasi ini membunuh bakteri patogen dengan tetap dan menjaga kesegaran dan kandungan nutrisi alaminya. Kemudian susu pasteurisasi ini disimpan pada suhu 0 sampai 4 derajat Celcius. Saat kemasan sudah dibuka, susu dapat bertahan sekitar 14 hari dalam lemari pendingin atau kulkas. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu fortifikasi pangan yang akan dijelaskan oleh Ratu Dwi Ningtyas. Kepada Ratu dipersilahkan.
Baik, selanjutnya fortifikasi pangan. Next. Pengertian fortifikasi pangan. Fortifikasi pangan atau makanan fortifikasi adalah makanan yang memiliki nutrisi tambahan yang tidak ada secara alami berasal dari makanan tersebut. Fortifikasi pangan juga berarti menambahkan nutrisi yang hilang selama pemrosesan di pabrik. Banyak biji-bijian olahan yang diperkaya dengan berbagai nutrisi. Next. Seperti yang digariskan oleh FAO, makanan yang paling umum difortifikasi adalah yang pertama ada sereal dan produk-produk berbasis sereal, yang kedua ada susu dan produk susu, yang ketiga ada lemak dan minyak, yang keempat barang makanan aksesoris, yang kelima teh dan minuman lainnya, keenam formula bayi. Jenis fortifikasi pangan. Yang pertama ada biofortifikasi, yang kedua ada biologis sintetis, yang ketiga ada fortifikasi komersial dan industri, yang keempat ada fortifikasi rumah. Yang pertama biofortifikasi. Biofortifikasi yaitu membiakkan tanaman untuk meningkatkan nilai nutrisinya yang dapat mencakup pemuliaan selektif konvensional dan modifikasi genetik modern. Yang kedua, biologi sintesis, yaitu penambahan bakteri probiotik ke makanan. Yang ketiga, fortifikasi komersial dan industri, yaitu tepung, beras, minyak, atau makanan masak biasa. Yang keempat, fortifikasi rumah, misalnya vitamin D tetes. Next. Selanjutnya, manfaat fortifikasi pangan. Yang pertama ada manfaat teknis. Misalnya vitamin C adalah antioksidan dan dapat mengurangi tingkat pembusukan pada beberapa produk. Yang kedua, manfaat kesehatan langsung untuk subkelompok populasi, misalnya fortifikasi tepung dengan asam folat. Selanjutnya, fortifikasi pangan untuk anak beserta risikonya. Anak-anak sangat rentan terhadap kekurangan gizi. Tanpa tambahan vitamin dan mineral, banyak anak dan remaja tidak memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Fortifikasi pangan adalah sumber nutrisi penting untuk anak-anak, terutama untuk zat besi, seng, dan vitamin B. Sayangnya, banyak makanan fortifikasi yang banyak diproses dan dikemas. Mereka sering datang dengan kandungan natrium, lemak, dan gula yang tinggi. Fortifikasi tidak membuat mereka secara inheren sehat atau baik untuk seseorang. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu pengawetan pangan yang akan dijelaskan oleh Serlienza kepada Serli, dipersilakan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang pengawetan pangan. Pengawetan adalah suatu teknik atau tindakan yang digunakan oleh manusia terhadap bahan pangan dengan tujuan agar bahan pangan tersebut dapat tahan lama atau awet atau tidak mudah rusak. Pengawetan tidak dapat meningkatkan mutu. Artinya, bahan yang sudah terlanjur busuk tidak akan menjadi segar kembali. Hanya dari bahan bermutu tinggi pula atau dengan tetap mengingat proses pengolahannya bagus atau tidak. Masing-masing cara pengawetan hanya efektif selama mekanisme pengawetannya masih bekerja. Next. Nah, cara untuk mengawetkan bahan pangan ada 7 cara. Yang pertama, pendinginan dan pembekuan. Yang kedua ada pemanasan. Yang ketiga ada pengeringan. Yang keempat ada pengemasan, pengalengan, fermentasi, dan penggunaan bahan kimia. Sekian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, mungkin sekian materi dari kelompok kami. Kita masuk sesi kritik dan saran dan penambahan materi. Apakah ada dari teman-teman yang ingin memberikan kritik dan saran, serta ada yang ingin menambahkan materi dari kelompok kami? Jika ada, dipersilakan. Ke diskusi kita pada hari ini, saya sebagai moderator kelompok 3 mengalihkan kepada moderator kelompok 4. Pada moderator kelompok 4 dipersilakan.
Oke, kita lanjutkan. Untuk tadi mungkin dari Zahra bisa lanjutkan jawaban dari pertanyaan tadi, menambahkan jawaban dari teman-teman. Zahra. Nah, mungkin tambahan dari Zahra itu karena jaringan berbicara agak bermasalah, mungkin Ina bisa menyebutkan tambahan dari Zahra. Nah, tambahannya adalah time wall sendiri itu kan didapatkan dari bulu domba. Nah, bulu domba di sini yang digunakan adalah bulu domba yang sudah dilakukan pencukuran. Jadi memanfaatkan bulu domba yang tidak terpakai karena untuk domba ini sendiri penting dilakukan karena jika tidak dicukur akan mempengaruhi kebersihan dari dombanya dan dapat menjadi sarang kuman penyakit jika bulu dombanya terlalu tebal. Yang perlu diantisipasi ada bahan dasar yang berasal dari kulit hewan seperti kulit harimau, kulit ular, buaya, dan lain-lainnya. Hal ini dapat membunuh hewan tersebut, sehingga dalam penggunaannya harus lebih diperhatikan lagi. Mungkin itu jawaban dari kami kembalikan kepada Aziz. Jadi, apakah bisa memahami jawaban dari kami atau ada yang ingin? Baik, terima kasih moderator. Insya Allah saya dapat memahaminya. Oke, mungkin dari kelompok 3, apakah sudah bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman? Ya, moderator. Kelompok 3. Izin moderator. Ya, silahkan dari Safina juga. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Widya. Pertanyaannya yaitu, bagaimana peran teknologi untuk mengatasi kebutuhan pangan yang semakin meningkat? Jawabannya, teknologi pangan juga dapat bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan bahan pangan dengan cara membunuh bakteri serta mikroba yang terdapat dalam bahan pangan tersebut. Selain itu juga bisa mencegah mikroba untuk berkembang biak. Selanjutnya pertanyaannya yaitu bagaimana teknologi pangan memberikan nilai lebih bagi bahan makanan. Teknologi pangan memberikan nilai lebih bagi bahan makanan hasil panen melalui berbagai cara, yaitu melalui pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Dengan demikian, bahan pangan tersebut dapat bertahan dalam waktu yang lama. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Safina juga. Tadi itu pertanyaan dari siapa sih? Ya, moderator. Siapa? Itu pertanyaan dari siapa sih? Widya, moderator. Oke, mungkin dikembalikan kepada Widya. Apakah bisa memahami jawaban dari Safina juga dari kelompok kita? Baiklah, terima kasih atas jawabannya, Aziz. Saya dapat memahaminya. Oke, terima kasih. Mungkin untuk satu pertanyaan dari kelompok 3, apakah dari kelompok 3 sudah siap menjawabnya? Menjawab, moderator. Oke, kepada Sofyan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya, moderator.
Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Puan, yaitu pertanyaannya, apabila susu UHT dicampur dengan berbagai macam minuman, apakah akan merusak atau mengurangi manfaat yang terkandung dari susu tersebut? Seperti yang kita tahu, susu merupakan minuman sehat yang mengandung nutrisi yang baik untuk tubuh. Susu mengandung kalori, protein, kalsium, dan juga vitamin lainnya. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa susu sangat baik untuk kesehatan tubuh, seperti meningkatkan kekuatan tulang, menjaga kesehatan gigi, dan sebagainya. Namun ada beberapa jenis makanan ataupun minuman tidak boleh dikonsumsi bersamaan dengan susu karena kandungannya juga dapat menyebabkan reaksi tertentu dalam pencernaan. Reaksi seperti susu mengendap dalam pencernaan membuat susu kehilangan manfaatnya ataupun sebaliknya susu menyebabkan nutrisi dari makanan tersebut tidak dapat diserap tubuh seutuhnya. Untuk contohnya itu pada teh, susu tidak boleh digabungkan dengan teh karena susu dapat membuat kandungan yang dimiliki oleh teh itu akan menghambat terjadinya penyakit jantung. Dan juga jika digabungkan maka produksi natrium oksidanya akan meningkat sehingga meningkatnya dilatasi pembuluh darah. Mungkin sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Sofiana. Mungkin dari Puan sendiri, apakah sudah memahami jawaban dari Sofiana dan dari kelompok 3? Alhamdulillah, Puan sudah dapat memahaminya. Terima kasih tim penyaji. Baiklah, itu pertanyaan terakhir dari itu pertanyaan terakhir dan jawaban terakhir dari kami. Mungkin untuk sesi diskusi pada siang hari ini, saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila lanjut video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zoom sedikit. Mungkin kami lanjutkan. Kami akan mempresentasikan materi dengan judul peranan teknologi terbarukan di bidang sandang. Nah, untuk submateri sendiri, itu ada yang pertama pengertian dari sandang, yang kedua ada fashion berkelanjutan, yang ketiga ada ciri-ciri fashion berkelanjutan, yang keempat ada manfaat dari fashion berkelanjutan, yang kelima ada langkah-langkah dalam menerapkan fashion berkelanjutan. Yang pertama, mari kita bahas tentang pengertian sandang. Nah, pengertian sandang sendiri secara bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sandang diartikan sebagai bahan pakaian. Jika diberi penjelasan lebih jauh mengenai kebutuhan manusia, maka arti sesungguhnya adalah kebutuhan pakaian yang diperlukan manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu contoh peranan teknologi di bidang produksi pangan yang saat ini kerap untuk diterapkan yaitu fashion berkelanjutan. Nah, materi selanjutnya adalah tentang fashion berkelanjutan itu sendiri. Nah, ini akan dijelaskan oleh Wahyuni kepada Baik, saya akan menjelaskan tentang fashion berkelanjutan atau sustainable fashion. Nah, fashion berkelanjutan merupakan salah satu konsep kecintaan pada lingkungan yang diwujudkan tidak hanya dalam kegiatan praktik hidup berkelanjutan saja, tetapi juga dari cara berpakaian. Nah, tujuan dari fashion berkelanjutan ini untuk menyatukan berbagai kalangan di
industri fashion, perancangan, produsen, distributor, hingga konsumen atau pemakai untuk bekerja sama demi mengubah cara suatu item fashion bersumber diproduksi dan dikonsumsi ke arah yang lebih baik. Next. Nah, yang selanjutnya itu ada ciri-ciri fashion berkelanjutan atau sustainable fashion. Nah, ciri-ciri fashion berkelanjutan ini ada 6 buah. Yang pertama yaitu tidak melibatkan hewan dalam proses produksinya. Yang kedua, menggunakan pewarna alami. Yang ketiga, memanfaatkan sisa limbah. Yang keempat, efisiensi penggunaan sumber daya. Dan yang terakhir itu meningkatkan kesejahteraan sosial. Mungkin itu dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya adalah manfaat fashion berkelanjutan. Nah, manfaat fashion berkelanjutan ini akan dijelaskan oleh Widya kepada Widya. Mohon maaf, mungkin kita kembali ke ciri-ciri fashion berkelanjutan yang akan dijelaskan oleh Wulan kepada Wulan di persidangan. Mohon maaf tadi ada kesalahan. Untuk ciri-ciri fashion berkelanjutan ini terdiri dari 5. Yang pertama ada tidak melibatkan hewan dalam proses produksinya. Mulai dari penggunaan kulit, bulu, sampai pengujian produk pada hewan, fashion yang mendukung kelestarian alam bisa beralih menggunakan bahan organik seperti katun, wool, tencel, sutra, kayu, dan serat pisang atau karet. Yang kedua yaitu menggunakan pewarna alami. Fashion ramah lingkungan harus menggunakan pewarna alami yang terbuat dari serat buah. Hindari penggunaan pewarna yang mengandung bahan kimia tekstil, karena berbahaya bagi lingkungan dan penggunaannya. Selanjutnya yaitu memanfaatkan sisa limbah. Eco-fashion dapat diciptakan dari bahan baku atau material yang tersisa. Bahan baku tersebut akan mengalami proses pengulangan produksi untuk menekan jumlah limbah. Meskipun produk yang diciptakan merupakan hasil daur ulang, item fashion tersebut dapat digunakan dengan baik. Selanjutnya yaitu efisiensi penggunaan sumber daya. Sustainable fashion sangat memperhatikan penggunaan sumber daya selama proses produksi, seperti penggunaan air dan listrik. Fashion yang ramah lingkungan itu yang hemat sumber daya dan hanya menggunakan beberapa persennya saja. Selanjutnya yang terakhir ada meningkatkan kesejahteraan sosial. Konsep sustainable fashion tidak hanya tentang meminimalisir dampak negatif pada lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan sosial para pekerjanya. Produsen harus bertanggung jawab atas hak asasi karyawan, tidak memperkerjakan anak, menetapkan jam kerja wajar, dan memberikan upah yang layak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya adalah manfaat dari fashion berkelanjutan yang akan dijelaskan oleh Widya. Kepada Widya, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai manfaat fashion berkelanjutan. Manfaat fashion berkelanjutan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, memperlambat kerusakan lingkungan, yang kedua, pakaian lebih tahan lama, dan yang ketiga, iklim industri fashion yang lebih baik. Yang pertama yaitu memperlambat kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan memang tidak bisa dihindari, tetapi setidaknya konsep ini mampu menekan kerusakan tersebut. Limbah pakaian yang tidak terurai bisa dikurangi dan penggunaan bahan ramah lingkungan bisa didorong. Yang kedua yaitu pakaian lebih tahan lama. Konsep sustainable fashion mendorong produsen untuk menggunakan bahan baku organik yang memiliki karakteristik kuat, tahan lama, dan mudah terurai. Dan yang terakhir, iklim industri fashion yang lebih baik. Sustainable fashion berupaya meningkatkan dampak baik terhadap lingkungan dan seluruh pekerjanya. Dalam hal ini, produsen tidak hanya memperhatikan sistem produksi yang tidak mengotori alam,
tetapi meningkatkan kesejahteraan karyawan. Dari sini, iklim industri fashion dapat memberi tren positif untuk seluruh kalangan. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya materi tentang langkah-langkah dalam menerapkan fashion berkelanjutan. Ini akan dijelaskan oleh Zara kepada Zara di kursi. Baiklah, terima kasih pada moderator. Oke, materi selanjutnya itu tentang langkah-langkah dalam menerapkan fashion berkelanjutan atau sustainable fashion. Nah, di sini ada beberapa langkah. Nah, yang pertama, itu kita merawat pakaian yang sudah dimiliki. Nah, ini merupakan hal yang paling dasar dan sederhana. Menjaga pakaian agar berumur panjang adalah pilihan hidup berkelanjutan yang utama. Nah, selanjutnya itu ada mendistribusikan pakaian dengan sistem pre-love atau sekarang yang kita kenal tuh kayak jual barang bekas atau thrifting. Kan udah banyak tuh. Nah, jadi jual beli pakaian bekas atau yang dikenal dengan pre-love ini dapat membantu menekan jumlah limbah pakaian. Nah, sebab pakaian tersebut berpindah tangan kepada orang yang lebih membutuhkan. Nah, langkah ini pun dapat memperpanjang usia pakaian dan mendorong penerapan konsep fashion yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Berikutnya itu ada memilih pakaian dengan bahan organik. Nah, sustainable fashion ini didasari dengan penggunaan bahan organik yang mudah diolah oleh alam sehingga tidak menimbulkan risiko penumpukan limbah seperti yang sudah dibilang pada materi sebelumnya, seperti berbahan dasar dari serat, textile, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu membeli baju baru itu adalah pilihan yang terakhir. Nah, karena terapkan hierarki pembelian kebutuhan sebelum memutuskan membeli pakaian yang baru. Seringkali kita menginginkan memiliki pakaian baru untuk mengikuti tren yang berkembang. Nah, namun padahal kan ada banyak cara pakaian baru dapat dimiliki tanpa harus membelinya. Nah, urutannya adalah memakai pakaian sudah ada, pinjam, tukar, sewa, beli bekas, buat atau beli untuk pilihan yang terakhir. Nah, next. Nah, di sini ada beberapa contoh produk dari fashion berkelanjutan. Nah, yang pertama itu ada pengembangan produk frame kacamata menggunakan sampah tutup botol plastik. Jadi ada frame kacamata yang terbuat dari plastik itu, jadi ada gabungan dari tutup botolnya dalam pembuatan frame kacamatanya tersebut. Sehingga di sana masih menerapkan untuk fashion yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya itu ada daur ulang limbah spanduk plastik menjadi tas belanja. Dapat teman-teman lihat di gambar di PPT. Di sini ada tas belanja kecil dari karung makanan kucing dan ada tas anyaman. Ini kan juga salah satu bentuk untuk mengurangi sampah plastik. Next. Nah, di sini ada penggunaan pewarna alami dalam pembuatan motif original batik mangrove. Next. Nah, ada pakaian wanita reversible yang dapat dipakai dengan 5 cara atau looks yang berbeda sehingga kita dapat dalam satu misal kayak bajunya netral warnanya, kita bisa memadu padankannya dengan outfit yang lain. Atau sekarang kan banyak di TikTok atau di media sosial itu cara atau life hacks dalam memakai baju gitu, outfit. Oke, terus ada pengelolaan sisa dan bekas kain denim menjadi produk pelengkap fashion dan elemen interior seperti pada gambar ada tas, ada sarung bantal, dan lain sebagainya. Next. Nah, di sini juga ada pembuatan tote bag dengan hiasan tekstil painting sebagai upaya sustainable fashion. Nah, jadi tekstil painting ini berarti kan digambar. Nah, seperti yang ada di PPT. Di sini ada baju, misal baju yang tidak terpakai lagi, kecil atau bagaimananya, dapat diubah menjadi sebuah tote bag. Nah, jadi kita bikin dulu polanya, nanti baru di tahap penggambarannya nanti menggunakan pewarna alami atau pewarna tekstil. Next. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Vina. Sekian penyampaian dari kelompok kami tentang materi Baiklah, sekian penyampaian dari kelompok kami tentang materi peranan teknologi terbarukan di bidang sandang. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator kelompok kedua. Ini kita lanjut saja ke sisi penambahan materi. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan materi untuk kelompok 3 dan kelompok 4. Kan kita silakan. Kalau tidak ada, mungkin kita lanjutkan ke kritik dan saran. Jadi teman-teman yang ingin memberikan kritik dan saran untuk kelompok 3 dan 4. Sepertinya cukup, moderator. Oke, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya untuk kelompok 3 dan kelompok 4 itu dipersilahkan. Dan nanti Izin bertanya, moderator. Ya, silahkan Mbak Juna. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Sebelumnya, perkenalkan saya Dina Rizkia Putri dengan NIM 20231009, izin bertanya kepada kelompok 4. Jadi, pertanyaan saya adalah, apakah manfaat dari adanya perkembangan teknologi terbarukan di bidang sandang, dan apa yang terjadi jika tidak ada teknologi terbarukan di bidang sandang? Mungkin itu pertanyaan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Dina. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, Izin bertanya, moderator. silakan Puan. Tapi ini pertanyaan untuk kelompok 3. Tadi ada tentang pemanfaatan susu UHT. Nah, seperti yang kita ketahui, sekarang ini kan sudah banyak tuh susu UHT ini dicampur dengan berbagai minuman. Nah, apakah kandungan atau manfaat yang terdapat di dalam susu UHT tersebut akan rusak atau hilang atau bagaimana? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Puan. Selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya. Bertanya, moderator. Bertanya. Silakan, Ibu. Tadi yang ingin bertanya Anzi kan? Baiklah, saya ingin bertanya kepada kelompok 4, yaitu tadi kan kelompok 4 menjelaskan bahwa fashion berkelanjutan itu tidak memanfaatkan hewan dalam proses produksinya. Kemudian fashion berkelanjutan itu menurut kelompok penyaji adalah fashion yang mendukung kelestarian alam, yaitu menggunakan bahan organik seperti kain wol, katun, sutra, kayu, dan yang lainnya. Sedangkan kain wol tersebut kan berasal dari bulu binatang seperti domba. Jadi bagaimana menurut kelompok penyaji? Karena tadi dijelaskan
fashion berkelanjutan itu tidak memanfaatkan hewan. Sedangkan kelompok energi menyajikan contohnya yaitu kain wol yang berasal dari bulu domba. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih moderator. Nah, terima kasih kepada Sina juga. Mungkin dari teman-teman dari yang Moderator. Izin bertanya, moderator. Ya, silahkan. Ini Sermila. Oke. Baik, saya Sarmila dengan NIM 22311031 izin bertanya kepada kelompok 3. Nah, berdasarkan materi yang sudah dijelaskan tadi, itu ada mengenai susu UHT. Nah, pertanyaan saya, apa sih kaitan antara perkembangan teknologi UHT dengan pasteurisasi? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Sampai dikembalikan pada moderator. Terima kasih Samila. Dan untuk pertanyaan kami batasi 3 untuk kelompok 3 dan 3 untuk kelompok 4. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya lagi satu untuk kelompok 3 dan 1 untuk kelompok 4. Izin bertanya untuk kelompok 3, moderator. Ya, silakan dia. Baiklah, saya Widya Frusya Putri dengan NIM 20231090 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 3, di mana pertanyaannya yaitu bagaimana peran teknologi untuk mengatasi kebutuhan pangan yang semakin meningkat, dan bagaimana juga teknologi pangan ini memberikan nilai lebih bagi bahan makanan. Cukup sekian dari pertanyaan dari saya, kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Widya. Mungkin untuk satu pertanyaan lagi buat kelompok 4. Silakan kepada teman-teman. Silakan yang bertanya. Baik, terima kasih moderator. Nah, kan ada tadi fashion berkelanjutan. Nah, jadi apakah ada dampak negatif dari penerapan fashion berkelanjutan tersebut bagi manusia maupun lingkungan sendiri? Sekian, terima kasih. Maaf, Aulia Fadila mungkin bisa diulangi lagi atau nanti bisa dituliskan di chat, soalnya tadi suaranya kurang jelas. Baik, Gina. Nanti saya akan tulis di kolom chat. Baiklah, kami untuk pertanyaan berikan waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman.
Izin moderator mau menjawab pertanyaan dari Sarmila. Dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari semua. Mungkin dari Putri. Baik, terima kasih moderator. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Sarmila. Berdasarkan diskusi kelompok kami, hubungan teknologi UHT dengan pasteurisasi ini terletak pada perbedaan antara susu UHT dengan pasteurisasi ini. Jadi hubungannya itu susu UHT dengan pasteurisasi ini itu memiliki perbedaan. Perbedaannya itu terletak pada proses pemanasan. Nah, proses pemanasan susu dengan pasteurisasi berlangsung pada waktu yang lebih lama dibandingkan dengan UHT atau ultra high temperature yang menggunakan suhu yang lebih rendah. Nah, pasteurisasi ini merupakan proses pengolahan susu dengan cara memanaskan susu waktu minimalnya 30 menit dan panas suhu maksimalnya 80 derajat Celcius. Cara memanaskan susu yang lebih lama bertujuan untuk mengurangi jumlah bakteri atau kuman yang bisa menjadi penyebab penyakit, serta memperlambat pertumbuhan mikroba susu. Proses ini juga ditemukan oleh ilmuwan Louis Pasteur dari Prancis sekitar tahun 1862. Sedangkan susu UHT berasal dari proses pemanasan susu yang cukup lama karena menggunakan suhu sekitar 135 sampai 150 derajat Celcius selama 2-3 detik. Berbeda dengan pasteurisasi, proses pengolahan susu UHT diolah dengan suhu tinggi agar bakteri patogen mati dan susu kembali menjadi steril. Pemanasan dengan suhu tinggi dapat mengubah komposisi dan kandungan dalam susu UHT. Namun susu dapat bertahan lama meski tanpa harus ditaruh dalam suhu dingin. Mungkin sekian jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Putri. Saya kembalikan kepada Sarmila. Apakah Sarmila bisa memahami jawaban dari Putri? Atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, baik. Sebelumnya terima kasih atas jawabannya tim penyaji. Mungkin sedikit meluruskan atas jawaban yang sudah diberikan. Jadi di sini mungkin tidak langsung kepada perbedaan. Nah, yang saya tanyakan tadi kan itu terkait hubungan, berarti ada kaitan antara teknologi tersebut dengan prosesnya. Nah, jadi untuk meluruskan berarti yang teknologi UHT itu sebagai wadah atau suatu medium untuk pemanasan susu, sedangkan pasteurisasi itu untuk menjaga serta melindungi susu tersebut dan menjaga kualitas dari susu tersebut. Nah, jadi itu mungkin yang dapat kita pahami terkait hubungan antara teknologinya dengan proses pasteurisasi. Ya, mungkin terima kasih kepada tim penyaji atas jawabannya. Saya sudah paham. Dikembalikan. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya itu akan dijawab oleh Yuni, yaitu pertanyaan dari Dina. Yang mana pertanyaannya adalah apakah manfaat dari teknologi terbarukan di bidang sandang dan apa yang terjadi jika tidak ada teknologi terbarukan di bidang sandang? Ini akan dijawab oleh nomor ini kepada Nah, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Dina, yaitu apa sih manfaat dari fashion berkelanjutan, maksudnya teknologi di bidang sandang gitu. Terus apa yang terjadi jika tidak ada teknologi di bidang sandang ini. Nah, manfaat dari perkembangan teknologi produksi di bidang sandang itu dapat memudahkan proses pengolahan bahan dasar menjadi benang, benang menjadi kain, dan kain menjadi pakaian. Dengan teknologi produksi sandang membuat pakaian berkembang dengan cepat. Nah, bahan dasar yang digunakan semakin banyak pula. Nah, mesin-mesin pengolahan bahan dasar juga bertambah canggih. Pakaian dihasilkan pun semakin beragam. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan manfaat dari perkembangan
teknologi sandang dapat memudahkan produksi sandang karena dengan teknologi bahan dasar yang digunakan semakin banyak dan pakaian yang dihasilkan semakin beragam. Nah, apa sih yang terjadi jika tidak ada teknologi di bidang sandang ini? Maka pakaian kita itu akan melulu seperti itu. Maksudnya itu tidak berkembang dengan cepat. Misalnya jika untuk membuat satu pakaian saja kita menghabiskan waktu beberapa hari. Sedangkan jika ada teknologi di bidang sandang ini, maka dalam pembuatan baju dalam jumlah banyak itu dengan waktu yang sesingkat-singkatnya gitu. Maksudnya pembuatan baju dalam jumlah banyak dan waktunya sedikit gitu. Kalau tidak ada teknologi, maka pembuatan bajunya itu akan memakan waktu yang lama dan bahan-bahan yang digunakan pun tidak sebagus dan secanggih yang digunakan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dini. Untuk pertanyaan Dinda tadi, kita kembalikan kepada Dinda. Apakah Dinda memahami jawaban dari pertanyaan tadi? Baik, alhamdulillah dapat saya pahami. Terima kasih kepada tim penyaji. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih. Untuk selanjutnya itu pertanyaan dari Aulia Fadila. Nah, pertanyaannya itu berdasarkan PPT tim penyaji terdapat manfaat fashion berkelanjutan. Jadi pertanyaannya adalah apakah ada dampak negatif dari penerapan fashion berkelanjutan bagi manusia maupun lingkungan? Ini akan dijawab oleh media. Pada media dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Dila, di mana pertanyaannya yaitu berdasarkan PPT tim penyaji terdapat manfaat fashion berkelanjutan. Jadi pertanyaannya, apakah ada dampak negatif dari penerapan fashion berkelanjutan bagi manusia maupun lingkungan? Penerapan fashion berkelanjutan ini bagi lingkungan yaitu dapat menimbulkan pencemaran air, kerusakan lingkungan karena penggunaan bahan kimia beracun. Demi mendapatkan bahan yang lebih murah dan dapat diproduksi dengan cepat, industri pakaian ini sering mengabaikan bahayanya bahan kimia yang terdapat dalam produk mereka. Sehingga jika lingkungan ini sudah tercemar, maka berbahaya juga bagi manusia yang dapat menjadi sarang penyakit seperti jika adanya pencemaran air, maka adanya penyakit-penyakit kulit ataupun lainnya. Itu saja yang dapat saya berikan jawabannya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Widya. Mungkin kita kembalikan kepada Aulia Fadila. Apakah bisa memahami jawaban dari Widya tadi? Baik, alhamdulillah saya sudah memahami jawaban dari moderator dan tim penyaji. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya itu pertanyaan dari Adi. Nah, menurut fashion itu fashion berkelanjutan itu adalah fashion yang mendukung kelestarian alam, itu menggunakan bahan organik seperti kain wol, katun, sutra, kayu organik, kayu dan lainnya. Nah, sedangkan kain wol tersebut berasal dari burung binatang seperti domba. Jadi bagaimana menurut kelompok penyaji? Karena tadi dijelaskan fashion berkelanjutan tidak memanfaatkan hewan. Nah, saya akan menjawab sendiri. Menurut ini yang sudah menurut referensi yang saya baca. Nah, itu kain wol sendiri itu kan memang diambil dari buku domba gitu.
Tapi untuk pengambilan domba sendiri itu, ini sangat bermanfaat bagi domba sendiri itu. Karena domba yang tidak dicukur akan mempengaruhi kebersihan badan dan menyebabkan penyakit yang cukup serius. Nah, kondisi bulu yang tebal akan menjadi tempat bersarangnya kuman penyakit, parasit, serta jamur yang bisa mengganggu kebugaran atau kesehatan bagi domba. Nah, domba yang dicukur bulunya akan terlihat bersih, tidak kotor, tidak lusuh, dan kelihatan lebih lincah. Dia akan mengalami stres. Nah, ini artinya tidak akan merusak kelestarian alam karena ini bermanfaat dari manusia dan yang penting tidak merusak kelestarian dari alam itu sendiri. Mungkin dari teman-teman kelompok 4 ada yang ingin menambahkan jawaban dari saya. Izin menambahkan sedikit, moderator. Ya, silakan. Ya betul seperti yang dikatakan oleh Tina tadi. Nah, mungkin di sini yang perlu diantisipasi itu dalam pemakaian kulit hewan seperti kulit harimau, kulit buaya dan lain sebagainya. Nah, hal itu kan dapat membunuh hewan tersebut. Jadi itu yang dapat mengurangi populasi dari si hewan itu. Makanya itu yang jadi